setiap waktu kau perhatikanku. Kau bagai yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah, memuji Tuhan, bersyukur atas banyak berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan. Selamat Pentakosta. Inilah hari ke-50 setelah Paskah. Hari Pentakosta. Para murid dikuasai dan dimampukan Roh Kudus memberitakan dan mengajarkan Injil, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk datang bersekutu pada saat ini. Mari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Untuk itu, saya undang jemaat berdiri dan kita menyanyi Inilah Hari ke-50. Hari Pentakosta, panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Di benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan, karena buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung, diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Sidang
jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus besertamu. Dan bersertamu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus telah diutus untuk mengajar dan mengingatkan kita mengikuti kehendak Tuhan. Namun, kita kadang menutup hati sehingga tidak secara maksimal dalam mengikuti dan melakukannya. Tidak jarang kita lebih memilih mengikuti keinginan hati. Karena itu, marilah tunduk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu, Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14 diteguhkan kembali. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berai, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu serta memuji rahmat-Nya. Jikalau Allah hitung congkak dan kekerasan hatiku, tentu ku patutlah ditolak jauh dari pohon hidupku. Tetapi lihat sayangnya, telah aku diterimanya. Sebagai umat Tuhan yang terus dibaharui di dalam kasih Tuhan dan juga tuntunan kuasa Roh Kudus, petunjuk hidup baru untuk kita maknai di dalam kehidupan kita setiap hari, salah satunya dari Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya akan membaca yang ke depan, jemaat akan membaca yang ke dalam. Betapa banyaknya perbuatanmu, ya Tuhan. Sekalinya ku jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar Dan Lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau membunyikan wajah-Mu, mereka terperanjat. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa, dan apabila menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.
Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Haleluya. Semua yang tercipta, alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita, pikiran dan hati kita, dan seluruh hidup kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini, di hari Minggu yang kudus, di hari Pentakosta. Kasih-Mu telah menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini, kami boleh dihimpunkan sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan di Jemaat Keramat ini untuk merayakan hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan, untuk kekuatan, kesempatan, tuntunan di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan di dalam memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari bagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami. Sebagai hamba-hamba-Mu yang akan membaca firman Tuhan, sebagai hamba-Mu yang akan menguraikannya, bahkan sebagai hamba-hamba-Mu yang akan merenungkannya bersama-sama sebagai satu keluarga, kami sungguh menyadari keterbatasan kami. Namun kami percaya bahwa kuasa-Mu yang telah menghantar kami melalui Roh-Mu yang kudus ini, di rumah-Mu yang kudus ini, menuntun kami terus untuk senantiasa dimampukan mempelajari akan kebenaran firman-Mu, mengajar dan mengingatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap membaca, memberitakan dan juga merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu batu itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak tersesat ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin lagi bagi mereka. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya itu?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dan berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada suatu hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17, lalu disambung dengan ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya yang ke-25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus dan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya sumber kasih Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berada di hari Minggu Kudus yang juga sekaligus memperingati hari Pentakosta. Shalom bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk doanya, semua jemaat dan dukungannya, supportnya, sehingga semua hamba-hamba Tuhan yang berangkat ke Kupang, sebagian sudah kembali ke jemaat masing-masing, termasuk kami, 2 pendeta dan 4 penatua, dan ketua OG dan ketua PKB dan ketua PWGT sudah tiba kemarin jam 4 sore. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Salam dari Jemaat Kupang, panitia sidang klasis dan juga panitia pentabisan gereja. Terima kasih diucapkan, bisa kita lihat di dalam YouTube, ya, ada di dalam YouTube, di-share ya, tentang rasa syukur dan terima kasih yang begitu luar biasa, begitu dalam dari saudara-saudara kita di Kupang. Bukan hanya jemaat, dihadiri banyak orang Toraja dari berbagai daerah kampung, ya, Sangtikalan, Madandan, pokoknya banyak di situ, nanti bisa dilihat. Ya, terima kasih kata mereka untuk dukungan jemaat yang sudah mengirimkan utusannya dengan begitu luar biasa dari jauh sampai ke Kupang. Tuhan memberkati. Itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Baiklah, pada hari ini di dalam rangka kita merayakan Hari Pentakosta, kita dituntun oleh satu tema dari Sinode Gereja Toraja, Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu, dengan bahan utama Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kitab Lukas ini, Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Dr. Lukas atau seorang tabib. Dia juga yang menulis kitab Injil Lukas di dalam tentunya tuntunan kuasa Tuhan. Ia menulis kisah para rasul sebagai lanjutan dari Injil
yang ditulisnya di dalam kitab Lukas, yang ditujukan kepada seorang pelayan Tuhan, yaitu Theophilus, dan semua orang-orang percaya yang ada pada masa itu, dan juga kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini. Melalui penulisannya ini, di dalam tuntunan kuasa Tuhan, mau menjelaskan bagaimana pekerjaan Yesus yang berlanjut melalui keturunan Roh Kudus dalam kehidupan para rasul dan gereja mula-mula. Melalui tulisannya ini di dalam tuntunan kuasa Tuhan, kita akan belajar banyak tentang pertumbuhan gereja mula-mula, bagaimana pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa dalam peristiwa penyebaran Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Peristiwa keturunan Roh Kudus ini terjadi di hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Itu adalah hari besar, hari raya besar orang Yahudi yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Ya. Juga disebut hari raya 7 minggu. Bisa kita lihat dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Hari raya ini merupakan juga perayaan panen, simbol syukur atas hasil bumi, sekaligus peringatan pemberian Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Karena itu orang Yahudi sangat menghormati Taurat Tuhan. 10 firman Tuhan yang ditulis di loh batu. Karena hari Pentakosta adalah hari raya penting, merayakan syukur panen dan juga peringatan pemberian Taurat Tuhan, sehingga tidak heran orang Yahudi dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem dengan berbagai bahasa mereka. Jadi kota itu bisa dibayangkan sangat ramai dengan orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa dan latar belakang. Di sini dikatakan kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Begitu banyak orang yang datang pada saat itu merayakan hari syukur panen dan juga hari peringatan diberikannya Taurat Tuhan kepada Musa. Kita diingatkan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Karena itu kisah pasal 2 ini, kisah para rasul pasal 2 ini, ayat 1 sampai 21 adalah penggenapan daripada janji Tuhan Yesus dan juga janji Allah di dalam kitab Yoel, ya. Di situ Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dikutip oleh Petrus di dalam pembacaan utama kita di ayatnya yang ke-16 sampai 17. Jadi ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus, ini adalah penggenapan janji Allah di dalam kitab Yoel dan juga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Inilah momen turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Dan inilah momen kelahiran gereja dan awal dari misi pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Adapun tanda-tanda disebutkan suara seperti tiupan angin keras, tanda kuasa dan kehadiran Allah, lidah-lidah seperti nyala api, menggambarkan penyucian, pengurapan dan penyertaan Tuhan. Dan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang banyak yang hadir pada saat itu dari berbagai bangsa, mereka berkata, bagaimana mungkin
kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bagaimana mungkin? Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi pekerjaan Allah, dan ini adalah pekerjaan pribadi Roh Kudus. Para murid berbicara dalam bahasa dari berbagai bangsa yang hadir, bukan bahasa buatan atau bahasa yang tidak dikenal. Ini menunjukkan bahwa Injil Kristus itu bersifat menyeluruh, universal untuk semua orang. Ya. Makanya semua orang yang datang dari berbagai negeri bisa mengerti pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid. Padahal murid-murid gak pernah kursus ya, kursus bahasa. Tapi mereka oleh tuntunan kuasa Roh Kudus bisa berbicara dan dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Banyak orang bingung dan bahkan menuduh para murid sedang mabuk. Ayatnya yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi Petrus bangkit dan menjelaskan bahwa ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Roh Tuhan akan dicurahkan atas semua orang. Ya. Di sini kita bisa lihat juga bagaimana Roh Kudus telah mengubah Petrus yang tadinya penakut, tidak berani mengaku Yesus sebagai gurunya ketika Yesus ditangkap mau disalib. Kini berdiri menjadi pribadi Petrus yang pemberani, yang tidak takut lagi karena Roh Kudus sudah bekerja begitu luar biasa di dalam dirinya. Petrus menegaskan bahwa ini adalah tanda bahwa Mesias atau Yesus telah datang, mati, bangkit, dan kini bekerja melalui Roh Kudus. Lalu apa maknanya bagi kita sebagai umat yang percaya di masa kini sebagai gereja Tuhan? Dalam dunia yang semakin kompleks, beragam, sangat membingungkan. Banyak orang termasuk orang percaya merasa kehilangan arah. Kita dibanjiri oleh suara-suara, informasi-informasi, pengaruh-pengaruh yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kemarin di acara persidangan, ketika istirahat di kamar berbincang-bincang dengan teman dari utusan jemaat yang lain, dia mengatakan begini, Ibu Pendeta, tidak salah kan kalau sekarang ini saya senang mendengarkan apologet daripada Elia Miron. Ya, itu mungkin kita pernah membuka YouTube ya, seorang anak muda 21 tahun namanya Elia Miron. Itu menjelaskan tentang firman Tuhan, bagaimana dia memahami tentang firman Tuhan. Tidak salah kan Bu Pendeta, saya lebih senang mendengar Elia Miron. Saya bilang, ya kalau kita memperhatikan uraian daripada pemahamannya sih memang itu tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan informasi-informasi, apologet yang lain? Apakah semuanya bisa kita pahami? Apakah semuanya bisa kita mengerti? Banyak orang bingung, yang mana ini sebenarnya yang kita mau dengar, Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Nah, dalam situasi ini kita sangat membutuhkan kehadiran daripada kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengajar dan mengingatkan dan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos dalam bahasa Yunani, yang artinya penolong, penghibur, pembela, dan juga guru serta penuntun rohani. Setelah Yesus kembali ke sorga, dia katakan, tetapi penghibur yaitu Parakletos itu, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Arti Parakletos menunjukkan peran aktif Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai kehadiran rohani pasif, tetapi sebagai pribadi ilahi yang begitu dekat dengan kita, yang begitu setia dan aktif bekerja dalam setiap aspek kehidupan iman kita. Kita hidup dalam zaman di mana terlalu banyak suara berseliweran di mana-mana. Media sosial, berita-berita, ideologi sekuler, dan berbagai ajaran-ajaran moral. Bahkan ajaran rohani palsu yang tampaknya baik namun tidak kita sadari menyesatkan. Banyak orang percaya menjadi bingung mana suara Allah, mana suara dunia, mana kehendak Tuhan, mana keinginan diri yang terselubung di dalamnya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membimbing kita membedakan semua suara itu dan menguatkan kita untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tanpa Roh Kudus, kita gampang mengandalkan pikiran dan perasaan sendiri. Tanpa Roh Kudus kita bisa merasa benar, padahal sedang menyimpang. Belajar daripada Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Tanpa Roh Kudus, umat Tuhan pada saat itu berada di dalam suatu negeri dengan bahasa yang sama. Mereka mengatakan, marilah kita membangun sebuah tangga, supaya bangun sebuah tembok, supaya kita tidak terpencar-pencar. Mereka ingin membangun sebuah komunitas satu bahasa dengan pengandalan kepada diri mereka sendiri, dan itu tidak disetujui Allah. Dan Allah mencerai-beraikan mereka. Allah tidak pernah mengizinkan di dalam menjalani kehidupan ini kita merancang rancangan sendiri menurut akal pikiran kita tanpa memohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bisa menipu diri sendiri dengan pembenaran rohani. Tetapi dengan Roh Kudus akan bekerja menyingkapkan dosa-dosa tersembunyi, memurnikan hati, menuntun kita kembali kepada pertobatan dan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran ilahi yang tidak bisa diselami hanya dengan kecerdasan ataupun pendidikan. Tetapi dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia duniawi yang hanya mengandalkan pikirannya, akalnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia ini, dia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tetapi Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati kita semua. Saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan menerangi pikiran kita. Roh Kudus akan membukakan makna firman sesuai dengan konteks kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menemukan rema atau firman yang hidup
yang sesuai dengan konteks kehidupan kita. Memampukan kita untuk memaknai kehidupan ini walaupun tantangannya tidak mudah. Seperti bangsa Israel di padang gurun, kita pun sering melupakan kasih Tuhan dan berpaling kepada hal-hal dunia. Tetapi dengan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita dengan setia atas ajaran-ajaran Yesus. Bukan sekedar memori intelektual, tetapi memanggil hati untuk berada di dalam hidup yang benar. Yohanes 14 ayat 26, Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Banyak orang tahu apa yang benar, ya. Karena rajin membaca Alkitab, banyak orang tahu apa yang benar, tapi gagal melakukannya karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Roh Kudus justru akan memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan dan menghasilkan buah-buah Roh Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi tanpa Roh Kudus kita hanya akan hidup dalam bentuk keagamaan tanpa kuasa. Ya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan dan menyesatkan. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Zaman ini mendorong kita kompromi. Ya. Zaman ini menganggap kebenaran ketinggalan zaman. Kekudusan dianggap ekstrim. Ya. Bagaimana mau hidup kudus sementara kita masih hidup di dalam dunia? Enggak bisa itu, kata ajaran dunia ini. Karena itu tidak usahlah terlalu kudus-kudus amat. Ya. Yang penting rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi enggak usah terlalu kudus-kudus amat, ya kan? Pilih firman Tuhan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak usah. Karena kita manusia, tidak semuanya bisa kita lakukan. Berarti kita lupa bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pribadi Roh Kudus itu tidak maha kuasa. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah kita itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ingat firman Tuhan tadi, kamu akan mampu melakukan perkara-perkara besar, melakukan perkara-perkara seperti yang sudah aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, kalau kamu percaya kepadaku dan membiarkan Roh Kudus menyertaimu. Zaman ini menganggap pengabdian kepada Kristus sebagai kebodohan. Tetapi melalui tuntunan Roh Kudus, justru Rasul Paulus mengatakan, segalanya bagiku sampah, tapi hidup di dalam Kristus itulah yang paling berharga di dalam dunia ini. Karena itu bagi Paulus dan juga bagi rasul-rasul yang lain, hidup adalah Kristus. Mati di dalam Kristus adalah keuntungan. Roh Kudus menjaga kita agar kita berakar di dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Bahkan ketika dunia mengolok-oloknya. Ya. Kita sungguh bersyukur karena Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memahami betul tentang siapa kita ini, ciptaannya. Bahwa kita ini ciptaannya adalah ciptaan yang lemah dan hidup di dalam kondisi dunia yang sungguh penuh dengan tantangan, membuat kita bingung, membuat kita kadang kehilangan arah
Dan karena pengertiannya yang begitu luar biasa itu, sehingga ia mengaruniakan rohnya untuk menyertai kita. Itulah yang ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab, Yohanes 14 ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, keren ya. Dia akan selalu mengajar kita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan setiap minggu, ya, yang sudah kita renungkan dari sejak kita kecil. Dia akan mengingatkan kita bahwa dari kecil kita diingatkan untuk rajin ke gereja, kita diingatkan untuk rajin sekolah minggu, diingatkan rajin berdoa, diingatkan untuk rajin berbagi kasih, diingatkan untuk mengasihi orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita. Dari kecil kita diajarkan sabar, dari kecil kita diajarkan mengampuni, kita akan diingatkan semua itu. Ya, kalau kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berjanji di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan terus mau mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Walaupun firman-Mu itu berat, mengampuni itu berat, orang yang sudah mengasihiku, orang yang sudah melukai aku, menyakiti aku, Engkau mengatakan aku harus mengampuni dan mengasihinya. Itu berat Tuhan, tapi aku akan melakukannya karena aku mengasihi-Mu. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi aku di atas kayu salib. Kita akan berusaha melakukannya walaupun berat. Pikiranku, hatiku banyak berbisik tentang jangan mengampuni. Balas, sakiti juga. Pikiranku, hatiku mengatakan jangan bantu, engkau sendiri juga perlu bantuan. Tidak usah perhatikan orang lain, perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan keluargamu. Toh nanti juga kau tidak akan diperhatikan kalau engkau sudah tidak mampu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau memperhatikan salah seorang yang menderita itu, engkau sudah mengasihi aku. Dan aku sebagai umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, aku akan melakukannya walaupun itu tidak mudah. Bajuku cuma 2, tapi akan kuberikan satunya kepada sesamaku. Karena itu perintah-Mu dan aku mengasihi-Mu, karena itu aku mau melakukannya. Ya. Di hari ulang tahunku, aku bukan hanya menyediakan snack untuk jemaat di mana aku melayani, di mana aku berada. Tapi juga aku akan berkata, aku akan membuka mataku, melihat orang-orang di sekelilingku, menadahkan tangan kepadaku, meminta belas kasihan daripadamu melalui diriku. Tuhan, aku akan juga memperhatikan mereka. Itulah mengasihi Tuhan. Mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kepada orang yang mau melakukan perintah Tuhan, karena mengasihi Tuhan, bukan karena itu disuruh oleh pendeta, oleh majelis, tetapi karena mengasihi Tuhan. Ingat janji Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu sampai selama-lamanya. Tek parkana ganna toh. Ya. Kalau ia menyertai kita sampai selama-lamanya,
Apa-apa yang kurang? Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu. Yesus telah naik ke sorga, kembali kepada kemuliaannya, menyatu dengan Bapa, tapi tidak meninggalkan kita. Dia mengirim rohnya pribadi ketiga, yaitu roh akan menyertai kita bukan hanya dalam momen Natal, bukan hanya dalam momen Pentakosta, bukan hanya dalam momen Paskah, bukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saat kita punya, tetapi saat-saat kita terpuruk, di saat itu dia katakan, aku selalu ada untukmu. Karena itu janjinya, menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan akan menopang kita, mengangkat kita di dalam keterpurukan kita untuk bangkit dan bersemangat. Karena anak Tuhan memang sudah dituliskan menjadi pemenang. Ya. Itu janji Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Mengaruniakan rohnya. Hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, sebagai sebuah peringatan bahwa rohnya telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Rohnya bukan hanya untuk para nabi, para rasul, para raja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, rohnya diberikan dan kita peringati anugerah itu pada hari ini. Di tahun 2025 untuk selalu mengingat bahwa kita tidak perlu lagi takut, ya, karena ada Roh Kudus yang akan menyertai. Ada seorang ibu mengatakan, Bu Pendeta, bagaimana sekarang ini kita diarahkan lagi ada vaksin TBC. Kalaupun kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghindar, kalaupun vaksin itu disatukan di dalam darah kita, kuasa Tuhan melebihi dari segalanya. Dia akan memurnikan, jangankan itu vaksin, dosa-dosa yang merah seperti kirmisi diubah putih seperti salju. Apalagi hanyalah sebuah vaksin. Ya, Tuhan sanggup menyertai kita. Jangan khawatir menjalani hidup ini. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Maknai iman yang sudah dianugerahkannya. Setiap waktu hadirkan terang Tuhan di dalam hidup ini lewat kata, pikiran, kata, dan perbuatan kita. Tuhan menolong kita untuk meraih kemenangan sampai di kekekalan karena Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan di hari Minggu, hari Pentakosta pada hari ini. Kami sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengasihi dan terus mengasihi kami. Karena itulah ketika Engkau telah kembali ke tahta-Mu yang mulia di sorga, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau berjanji bahwa Roh Kudus akan diturunkan, akan dikaruniakan, akan meliputi kami semua. Roh Kudus yang adalah Roh penolong itu, penghibur itu, pembela itu, dan penuntun itu akan selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sampai di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja.
mengucapkan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. amin. Muliakan Raja Sorga. Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa, bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam persembahan. Persembahanlah boleh langsung. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba waktunya untuk kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 27 sampai dengan 28. Semuanya menantikan Engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Sambil persembahan dijalankan, dari Kidung Jemaat 235 ayat pertama, keempat, dan keenam. Berkat-Mu turut bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang tenang. Aku pun, ya berkati aku pun. Hampirlah ya Juru Selamat, matailah hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri yang baru. Aku pun, ya terangi
kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Dipersilahkan persembahan puji-pujian dari grup Kulintang.
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh grup Kulintang. Tuhan selalu memberkati untuk semangat di dalam pelayanan. Kita akan satu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tentu kita bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang selalu menyertai di dalam sepanjang hari kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dan juga di tengah-tengah kerja dan aktivitas keseharian kita, anak-anak kita semua, dan juga di dalam pelayanan. Kita berdoa untuk semua anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Felisa Katia Luna Talama dan Falisa Kiara Talama, Bapak Sihar Boykeha, Bapak Joni Thomas, Ana Alencia M. Rihana Witlan, Ibu Yumi Tri Ayusima, Ibu Serli Fitriade, Bapak Martin Kati, Ibu Afrida Rombe Sirait, Aryadi Samtan Tandibua, Ibu Maria Liling, Rafiano Anggara Putra, Jessica Palalung, Ibu Milkaye Sigalingging, dan Yehezkiel F. Tandiontong. Dan juga dalam merayakan ulang tahun atau mengalami pertambahan usia dalam perkawinan. Dan kita berdoa untuk semua anggota keluarga kita yang berada di dalam keadaan sakit atau proses pemulihan. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Linca Eskandari, Ibu Margarita Pombadeka, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Bapak Julius Pangala, Ibu Mariam Ambalinggi Biringkanai, Ibu Maria Tandirapak, Opa Uma Talama, Ibu Dina Lisya, Bapak Yakobane, Bapak Martin D. Pangarungan, Bapak Herman Masa yang masih dirawat di Rumah Sakit Koja, Ibu Maria Tulak, Ibu dari Penatua Ibu Berta Tulak, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Bapak Unggul, Bapak Jalan, Bapak Bernard Parantean, dan anak Roland, dan mungkin masih ada yang tidak tertuliskan di sini. Bapak Habel Tiondo, Ibu Elizabeth Tandiontong, ya kita doakan dalam proses-proses perobatan atau pemulihan. Dan juga berbagai usaha pekerjaan, penantian pekerjaan, penantian hadirnya teman hidup, orang tua kita dalam usia indah, para janda dan duda, dan juga anak yatim, keluarga yang jauh dari suami, istri, orang tua, anak dan saudara, studi daripada anak-anak kita, secara khusus yang masih berjuang dalam proses memasuki perguruan tinggi, pelayanan lingkup jemaat kita dalam proses penjualan tanah gereja, kita terus mendukung untuk mewujudkan kerinduan pembangunan gedung pelayanan di Jemaat Keramat dan LIF. Dan kita bersyukur bahwa pelayanan lingkup klasis Pulau Jawa sudah terlaksana di sidang klasis dan juga pentabisan gereja Toraja Jemaat Kupang. Sidang wilayah yang akan berlangsung pada bulan 10 dan sidang Sinode Gereja Toraja yang akan berlangsung pada tahun 2006 di Palupo, serta pemerintah bangsa dan juga dunia. Rapat-rapat yang akan dilangsungkan di berbagai OIG, PWGT, dan juga rencana wisata rohani dan juga porseni daripada organisasi PKB, serta jambore anak sekolah minggu. Ya, semua ini adalah kegiatan-kegiatan yang cukup besar, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk pelayanan gereja yang akan dilaksanakan pada masa depan.
Juga terima kasih untuk pendampingan kita terus kepada Pindan Sangulele yang dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua yang ada di depan kita ini untuk mendukung jaminan hidup bagi pekerja gereja di Jemaat Keramat, ya 2 hamba Tuhan dan kurang lebih 1, 2, 3 pendeta di Jemaat Pelosok. Ya, jadi ini yang ada di depan ini minggu pertama dan kedua itu dalam rangka tanggung jawab kita Pindan Sangulele. Kiranya Tuhan terus memberkati. Baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang selalu setia menuntun kami. Terima kasih bahwa pada hari Minggu Kudus ini dalam rangka perayaan Hari Pentakosta, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh memuji melalui kidung-kidung pujian yang disampaikan oleh seluruh jemaat maupun juga dalam grup angklung. Terima kasih untuk semua pujian yang disembahkan menjadi kesaksian iman kami, betapa luar biasanya Tuhan yang kami sembah dan muliakan, yang hari ini kami memperingatinya di dalam peringatan Hari Keturunan Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus yang sudah dikaruniakan bagi kami sebagai umat yang percaya, yang akan senantiasa mengajar dan juga mengingatkan kami tentang firman Tuhan yang sudah kami pelajari dan juga yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk semua akta yang dimana di dalamnya kami mengambil bahagian, secara khusus persembahan yang sudah dijalankan, baik persembahan secara umum, pundi 1 sampai pundi 4, serta persembahan untuk Pindan Sangulele. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalamnya kami tidak mau ketinggalan, kami mau mengambil bahagian sebagai kecintaan kami kepada Tuhan, yang sudah mengaruniakan kehidupan dan juga berkat-berkat-Nya, bahkan pribadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sisa dan sumbernya Tuhan terus cukupkan untuk kami mampu mengolah kehidupan dan juga menyatakan peran-peran di tengah-tengah gereja Tuhan bahkan masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa kami sebagai umat-Mu senantiasa terpelihara di dalam kehidupan keseharian kami. Rumah tangga, pekerjaan, tumbuh kembang anak-anak dalam pendidikan mereka, semua boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, bahkan di dalam pelayanan gereja. Dan semua itu karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah di dalam kami mengaminkan setiap pemeliharaan-Mu ini akan selalu membawa kami setia, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kami. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia mulai pada hari ini sampai menyongsong ke tanggal 14, kami berdoa seperti nama-nama yang sudah disebutkan tadi, Tuhan menyempurnakan sukacita, memberkati sehat, panjang umur, dan juga bahagia dalam keluarga, terlebih selalu setia di dalam iman kepada Tuhan, memaknai kehidupan yang Tuhan percayakan. Mungkin ada yang tidak tertuliskan, kami serahkan semuanya, kiranya Tuhan memberkati supaya sukacita yang dirasakan sempurna di dalam kehidupan semua anggota jemaat Tuhan, keluarga kami yang boleh mengalami pertambahan usia. Juga pertambahan usia dalam pernikahan atau perkawinan. Terima kasih untuk Tuhan selalu menyertai, menjadi suami istri yang saling menyayangi, membangun rumah tangga yang harmonis di dalam pandu daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan menolong, memberkati senantiasa, supaya menjadi teladan iman di dalam kehidupan anak-anak dan juga gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada.
Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah karuniakan. Ada yang sudah lulus sekolah, ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan juga mendapatkan teman hidup, anugerah anak. Kami berterima kasih untuk semua. Tuhan menyempurnakan setiap sukacita yang dirasakan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sudah kami sebutkan satu persatu. Mungkin ada yang belum tertuliskan, bahkan mungkin di antara kami yang hadir juga ada yang mengalami kelemahan tubuh tapi masih tetap diberi kekuatan untuk pergi bergereja. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah proses perobatan yang sedang dijalani, baik berobat jalan maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa mohon Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati semua proses perobatan sehingga menjadi berkat bagi anggota keluarga kami, baik yang ada di Jemaat Keramat maupun yang ada di jemaat-jemaat yang ada di Klasik Pulau Jawa maupun di mana saja. Semua yang berada di dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua aktivitas kehidupan, usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan berkati sehingga semua bisa berkembang dengan baik, pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik dan berkat-berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap keluarga. Tuhan menolong yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu-pintu pekerjaan terlebih yang mengalami pengurangan kerja. Kami percaya bahwa satu pintu tertutup, banyak pintu Tuhan akan bukakan untuk setiap anak Tuhan yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Begitupun juga yang menanti teman hidup, Tuhan berikan waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya sehingga mereka menanti dengan benar dan yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan mengaruniakan jodoh atau teman hidup, bahkan anugerah anak di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk orang tua kami di dalam usia indah. Tuhan tolong, Tuhan berkati yang hidupnya sudah sendiri ditinggalkan oleh pasangannya karena kembali kepada Tuhan, dan juga bagi anak-anak yatim piatu, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi pertolongan lewat kami sebagai keluarga di jemaat Allah di sini untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk semua keluarga yang jauh dari keluarganya, baik suami, istri, orang tua dan anak-anak maupun saudara. Tuhan senantiasa mengaruniakan komunikasi yang baik, penyertaan dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap perjuangan. Kami berdoa untuk studi anak-anak kami di berbagai jenjang. Tuhan memberkati supaya proses-proses pendidikan berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kesuksesan dan terima kasih untuk semua kelulusan yang dan juga naik kelas yang sementara dijalani saat ini dalam proses ujian kenaikan kelas. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh sukses. Secara khusus yang masih terus berjuang untuk mendapatkan tempat untuk pendidikan perguruan tinggi, Tuhan menolong dan memberkati supaya bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Kami percaya Tuhan menyediakannya, dan juga yang sedang dalam studi penyelesaian skripsi, Tuhan juga menolong sehingga semuanya proses berjalan dengan lancar. Kami bersyukur untuk semua proses pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik lingkup jemaat maupun juga lingkup OIG. Tuhan terus menolong dan memberkati. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua gembala, penatua dan diaken, pengurus OIG, dan semua pekerja gereja untuk boleh, bahkan panitia-panitia, untuk bergandengan tangan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat. Dan kami berdoa, bersyukur bahwa program jemaat dan klasis sudah terlaksana, yaitu sidang klasis dan pentabisan gereja di Kupang. Anggota-anggota jemaat utusan sudah pada kembali ke tengah-tengah jemaat masing-masing. Masih ada beberapa yang tinggal di sana. Tuhan memberkati juga rencana perjalanan mereka hari ini maupun juga besok. Dan terima kasih untuk kasih Tuhan
sehingga sidang klasis boleh terlaksana dengan luar biasa, dan juga pentabisan gereja Jemaat Kupang. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa saudara-saudara kami di sana, semua karena kasih Tuhan yang selalu menyertai. Dan terima kasih untuk utusan dari Jemaat Keramat yang juga sudah tiba dengan selamat, sejahtera, dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk dukungan yang luar biasa dari jemaat Tuhan di Jemaat Keramat, mengambil bahagian peran untuk perjalanan utusan-utusan Tuhan di dalam sidang klasis dan pentabisan gereja. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk sinode wilayah yang akan direncanakan pada bulan 10 dan sidang sinode gereja Toraja pada tahun depan. Kiranya semua program-program boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami terus berdoa untuk panitia penjualan tanah gereja Toraja Jemaat Keramat dalam rangka membangun gedung pengembangan pelayanan dan juga lift bagi orang tua kami dalam usia indah. Tuhan memberkati sehingga proses ini setiap hati yang terpaut di dalamnya boleh mengambil bahagian untuk membicarakan dengan hati yang bijaksana, dan proses ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk pemerintah dan juga bangsa dan negara dan juga dunia. Biarlah kami semua boleh berada di dalam tuntunan Tuhan, para pemimpin dan masyarakat, bahkan negara dan dunia, bersama-sama mengusung perdamaian dan juga kesehatan seluruh dunia ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua kehidupan kami. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, berbagai kehidupan dan juga rencana-rencana program-program OIG yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan ini. Kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau menolong, Engkau menyertai, memberkati setiap hal yang dibutuhkan sehingga semuanya boleh berjalan lancar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian Ya Roh Kudus Baharuilah. Satukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam kasih dan damai dengan sesama, dan jadilah saksinya. Percayalah, Roh Kudus mengajar dan mengingatkanmu. Haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali, dengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabaran sejenak untuk mendengarkan penekanan warta jemaat kita untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu
Dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang telah melayani kita pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari panitia HRG dalam bentuk jamuan kasih pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2025, selesai ibadah jam 9 dan jam 17.30. WIB, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang rindu menyatakan syukur, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kelulusan, kesembuhan, kenaikan pangkat, pelayanan khusus, rumah baru, dan lain-lain. Dalam bentuk pengadaan jamuan kasih, atau snack pada hari Minggu setelah ibadah jam 9 dan jam 17.30 WIB, maka dimohon untuk koordinasi dengan pengurus PWGT Keramat. Ibu Adri Anita Tomalompo atau melalui koordinator masing-masing sektor atau langsung ke tata usaha kantor gereja Toraja Jemaat Keramat. Rapat evaluasi program PWGT akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 setelah ibadah jam 9 WIB di ruang serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat. Verifikasi laporan keuangan Bendahara Jemaat, OIG, Sektor Paduan Suara Tim Kerja Kepanitiaan, periode Januari sampai April 2025 akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 mulai dari jam 10 WIB sampai selesai. Terima kasih. Sehubungan dengan jadwal pertukaran pelayanan firman lingkup klasis Pulau Jawa pada tanggal 15 Juni 2025. Untuk itu pada tanggal tersebut Pendeta Rizal Butulang Linggi akan melayani di Gereja Toraja Jemaat Bogor. Dan untuk yang akan melayani di Gereja Toraja Jemaat Keramat pada ibadah jam 9 WIB adalah Pendeta Christian Yanto Tandi Liling STH, pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Warakas. Demikian informasi ini disampaikan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa peruntukan pundi 4 bisa dibaca sendiri oleh masing-masing jemaat pada warta jemaat. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit,
Semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau ke tata usaha dan majelis gereja Toraja. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Keluarga hidup indah. Dunia banyak jalan mana akan ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersama. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
All right, team, we're transition.